Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita kembali di dalam salah satu majelis ilmu, majelis yang membahas agama Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimah bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus walaupun hanya sekejap mata. Allah yang Maha Penyayang senantiasa mengurus seluruh makhluknya yang di langit maupun yang di bumi, dan tidak akan berjalannya kehidupan ini tanpa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Rabbul Alamin. Karena Allah adalah Rabb semesta alam. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah itulah materi kajian yang sempat kita susun, yang itu mungkin tidak sempurna, masih banyak kekurangannya, karena kebanyakan kalaulah kita perhatikan kajian-kajian, kita melihat apabila sudah keluar dari masjid, maka apa yang disampaikan di kajian banyak kita yang lupa. Mudah-mudahan dengan usaha ini, kertas-kertas lembaran ini, mungkin tidak ada bagi kami amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga lembaran-lembaran kertas ini bisa memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Karena tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala membalas sesuatu amalan kecuali ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita adalah selisihilah atau menyelisihi kaum yang dimurkai. Karena kita mengangkat tema ini sebagaimana kita ketahui, kita dihebohkan oleh media-media situasi bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengetahui sejarahnya atau beritanya, bagaimana banyaknya korban berguguran. Mudah-mudahan mereka syahid. Kemudian yang luka-luka, bangunan yang roboh, mereka adalah saudara-saudari kita. Minimal kita doakan mereka di dalam setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong saudara-saudara kita tersebut di bumi Syam, negeri para nabi. Karena tidak ada satupun nabi melainkan mereka pernah ke Syam. Hatta Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buka lembaran sirah nabawiyah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau diajak oleh pamannya berdagang ke Syam. Namun tidak sempat lama karena diperhatikan oleh salah seorang pendeta yang mengetahui ahlul kitab mengenai ciri-ciri Nabi akhir zaman, bernama Buhaira.
maka disuruhlah Abu Thalib untuk membawa kembali kemenakannya tersebut, karena dia khawatirkan akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi ketika itu mereka banyak di Syam. Jadi Syam yang sekarang terpecah-pecah, ada Palestina, ada Yordania, ada Suriah, ada Lebanon, itu dahulu satu negeri Syam. Namun setelah dijajah, maka mereka terpecah-pecah. Itu dulu sedikit gambaran kita. Dan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diisrakan ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sebelum dimi'rajkan ke langit. Itu sedikit gambaran bagaimana bumi yang penuh berkah itu, dan nanti di akhir zaman pusat peperangan pertempuran itu di Syam, yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin dengan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa alaihissalam bersama panglimanya Imam Mahdi, dan mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam, membunuh Dajjal sebagaimana diceritakan atau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Itu sedikit tema ini kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah. Setiap salat kita membaca ayat tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Minimal 17 kali sehari semalam di dalam salat fardu, itu minimal. Ditambah lagi solat-solat sunat, qobliyah sebelumnya atau ba'diyah sesudahnya. Ditambah lagi Allah mudahkan kita bangun di tengah malam, di solat-solat tahajud kita, qiyamul lail, dan solat witir kita. Dan di waktu duha Allah mudahkan juga kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih dari 17 kali bagi yang Allah mudahkan kita membaca ayat ini. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya bahwa tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni tunjukilah kami dan berilah taufik kepada kami untuk meniti jalan yang lurus, yaitu jalan yang jelas yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya. Itulah jalan yang lurus. Hal ini, jalan yang lurus, siratal mustaqim, tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, ilmu dan amal saleh. Kalau kita perhatikan ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dari sini kita ambil, kita fokuskan ke yang dimurkai, kita fokuskan di situ tanpa istilahnya cuman menyinggung sedikit tentang kaum yang dol, yang sesat. Di sini dibawakan di tafsir Ibnu Katsir, orang yang memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ditafsirkan di ayat yang lain. Jadi menafsirkan Al-Qur'an itu bil ma'thur, ayat dengan ayat yang lain, kemudian ayat dengan hadis, kemudian ayat dengan bagaimana penafsiran ahli tafsir dari generasi yang terdahulu. Itu yang ma'thur. Dan banyak penafsiran itu, ada bil ma'thur, ada bi ra'yi, yaitu dengan pendapatnya. Oh, ini maksudnya seperti ini. Atau dengan bil makna, dia menafsirkan dengan maknanya, maka diungkapkan ini maksudnya. Namun tafsir yang tertinggi itu adalah tafsir bil ma'thur, yaitu menafsirkan
ayat dengan ayat yang lain, ayat dengan hadis Nabi SAW, dan ayat dengan pendapat ulama ahli tafsir di zaman dahulu, di zaman para sahabat, zaman setelahnya dan setelahnya, karena mereka yang memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69-70, orang-orang yang diberi nikmat kepadanya, itu maksudnya wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Jadi orang yang diberi nikmat tersebut adalah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Maka mereka itulah bersama orang yang diberi nikmat oleh Allah minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dari orang-orang yang jujur, as-siddiq, itu makanya Abu Bakar as-siddiq, orang yang jujur, yang derajatnya di bawah kenabian, wasyuhada, dan orang-orang mati syahid, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman di akhirat Allah kumpulkan orang-orang yang menempuh siratal mustaqim di akhirat bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Itulah sebaik-baik teman di akhirat. Tentunya itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang ke-70 disebutkan bahwasanya di akhir ayat tersebut, Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Dan mereka itulah yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Di Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, jadi Abu Dzar seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, nama beliau Jundub bin Junadah. Ia bertanya tentang al-maghdub. Apa itu al-maghdub alaihim, itu apa maksudnya? Ditanyakan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang yang dimurkai, maghdub, yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi yang sekarang semena-mena terhadap saudara-saudara kita di Syam, di Palestina, yang meluluh lantahkan dengan membanjiri mereka dengan bom-bom mereka, dengan senjata-senjata mereka. Lalu ditanya lagi dengan ad-dallin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab adalah orang-orang Nasrani. Ini dinukil dari tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang dimurkai, adalah orang-orang kafir yang kebenciannya kepada kaum muslimin sangatlah besar. Allah yang menyebutkan di dalam firman dalam surah Al-Maidah ayat 82, la tajidanna asyadan nasa adawatal ladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau akan dapati orang yang paling keras permusuhannya, yaitu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Itulah yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin, adalah orang Yahud dan orang-orang melakukan kesyirikan. Sedangkan musuh yang nyata, aduwwu mubin, adalah iblis. Tak nampak, tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Mereka adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mereka terus berupaya agar ada di antara kelompok kaum muslimin yang mengikuti mereka. Jadi yang mereka inginkan orang-orang tersebut adalah agar kita ikut kepada mereka, agar kita meninggalkan akidah kita, ikut mereka. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani, agar kita meninggalkan agama kita, ikut kepada mereka. Itu yang mereka inginkan dari kita.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 120, walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan reda kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Terkadang mereka tidak menginginkan di KTP kita, di identitas kartu kita, ID card kita, agama Yahudi atau Nasrani atau Kristen atau yang lainnya. Namun perilaku, watak mereka inginkan sebagaimana mereka. Bukankah yang pertama melakukan praktik ribawi mereka orang-orang Yahudi, lalu diikuti oleh umat ini? Apapun bentuk dari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ditiru semuanya oleh umat ini. Semuanya, apapun bentuknya, kesyirikan yang paling besar dosanya, meniru kaum Nabi Lut, itu juga ditiru oleh umat ini. Membunuh, itu ditiru juga oleh umat ini. Cuman satu yang tidak ditiru oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Perangai perilaku orang Yahudi yang tidak ditiru oleh umat Nabi Muhammad SAW cuma satu, yaitu qatlul anbiya, membunuh para nabi. Karena setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi lagi. Dan itulah kerjaan, perangai, perilaku mereka, membunuh para nabi. Bukankah mereka telah membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka bunuh. Bahkan mereka ingin membuat makar membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun sebagaimana kita ketahui, akhirnya Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disalib itu orang yang serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Furqan yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kita Allah Azza wa Jal melarang kita untuk berloyalitas, itu berkasih sayang dengan kaum yang dimurkai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah. Ini ayat ini pernah viral ketika ada gubernur DKI yang inisialnya A, ini tahu kita karena baru beberapa tahun yang lalu dengan ayat ini Allah hinakan sang gubernur tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'u ba'duhum awliya'u ba'd. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin atau teman dekatmu. Sebagian mereka adalah pemimpin atau teman dekat sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antaramu menjadikan mereka pemimpin atau teman dekat, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Lalu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa menyelisihi mereka. Seperti di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'ful lihyah wa juzzus syawarib." Panjangkanlah jenggot, pendekkanlah kumis. Wa ghayru syaibakum wa la tashabbahu bil yahudi wan nasara. Dan ubahlah uban kalian. Jadi kalau kita ingin merubah warna uban yang putih selain hitam, itu dibolehkan. Kalau kita niatkan untuk menyelisihi orang Yahudi, itu dibolehkan. Tapi jangan hitam, hitam haram hukumnya. Misalnya warna yang selain hitam, itu dibolehkan.
Tapi kalau kita membiarkan putih seperti itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa karena kita perhatikan para ulama-ulama kalau kita haji atau umrah, kita perhatikan di halaqah-halaqah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi kita lihat para ulama itu membiarkan jenggotnya putih. Tetapi ada sebagian, misalnya kita pernah juga melihat ahli ilmu yang seperti warna pirang merah itu. Kalau diniatkan untuk menyelisih orang Yahudi, itu tidaklah mengapa. Ini sekedar hukumnya tidak ada sampai ke wajib atau yang lainnya, tetapi ini sekedar untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu di hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan di dalam kitab Mishkatul Masabih oleh Syekh Albani rahimahullah taala, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Salatlah dengan memakai sendal. Selisihilah Yahudi, sesungguhnya mereka tidak salat tidak memakai sendal. Ini dahulu zaman Nabi itu tidak seperti ini. Tidak ada karpet. Jadi mereka di atas tanah, salat di atas tanah atau di padang pasir yang mereka safar, tetap memakai sendal mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka buka. Tetapi kalau kita ingin menyelisih mereka, kita pakai itu tidaklah mengapa. Hukumnya tidak sampai berat, istilahnya sekedar untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun, ini dia dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sunatullah. Sunatullah akan ada orang-orang yang mengikuti mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatba'unna sanana man kana qablakum. Kamu akan mengikuti jalan orang-orang sebelummu. Shibran, maksudnya sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhrad dab, sampai jika mereka masuk lubang dab, niscaya kamu tetap mengikutinya. Lalu qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, lalu disebutkan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apakah itu orang Yahudi atau Nasrani? Lalu Nabi bersabda, qal faman, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka yang diikuti? Jadi ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya di akhir zaman akan mengikuti bagaimana orang-orang Yahudi. Contoh pergantian tahun baru. Bukankah itu kebiasaan orang-orang Nasrani dan Yahudi? Itu sama, istilahnya yang identik dengan Nasrani, tetapi orang-orang Yahudi juga termasuk di situ. Apalagi happy birthday. Bukankah anak-anak kaum muslimin itu juga meniru? Itu bukan, tidak ada Nabi dan para sahabat ketika Fatimah diingat tanggalnya lalu ditiup lilin, mana ada? Tidak ada. Tetapi itu sudah biasa bagi keluarga kaum muslimin untuk melakukannya. Coba kita perhatikan bagaimana keadaan umat ini, sehingga mereka sampai Nabi mengatakan hatta law dakhal hujrat dab, sampai mereka memasuki lubang dab. Semacam dab itu bukan biawak, tetapi mirip biawak, hewan padang pasir, ada lubangnya di padang pasir, sampai masuk ke situ kita akan ikuti. Itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana perilaku orang Yahudi ketika mereka
disuruh untuk menyembelih sapi betina dalam surah Al-Baqarah, mereka banyak tanya, sapi betina yang bagaimana, yang ini. Mereka kaum yang banyak bertanya, apa spesifiknya, bagaimana ini segala macamnya. Seandainya mereka sembelih sapi betina, sebenarnya sudah selesai. Tapi dengan banyak bertanya, akhirnya disusahkan karena banyak bertanya. Lalu mereka dilarang untuk di hari Sabtu menangkap ikan. Bayangkan, di Jumat sore dipasangnya semacam jaring itu, di Ahad paginya mereka mengambilnya. Bagaimana pikiran mereka, katanya ingin mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka seperti itu kaum ketika di zaman Nabi Musa disuruh berjihad, diajak oleh Nabi Musa berjihad untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Lalu apa kata mereka? Orang-orang Yahudi ketika itu mengatakan, yang dikenal, jadi penyebutan orang Yahudi itu ada disebut dalam Al-Quran Yahudi, ada disebut Ahlul Kitab, ada disebut ya Bani Israel, ada disebut kaumnya Musa. Nah, jadi ketika itu diajak berjihad untuk menaklukkan Baitul Maqdis, apa ungkapan mereka? Pergilah engkau perang wahai Musa dengan Tuhanmu, kami tunggu sini, duduk di sini untuk menunggunya. Tidak mau mereka berjihad untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Sebenarnya panjang sejarah tentang orang-orang Yahudi. Kalau kita tarik lagi ke atas, mereka orang-orang ini itu sebenarnya berasal dari sama-sama keturunan Abal Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim, Allah karuniai dua putra. Yang pertama yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang kedua yaitu Ishak, dengan ibu yang berbeda. Satu Hajar, yang satu lagi Sarah. Lalu dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub, Yusuf, sampai Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya Bani Israel. Permulaan Bani Israel itu di Nabi Yakub. Jadi bahasa Ibrani, orang-orang Yahudi pakai bahasa Ibrani. Itu Israel kalau di bahasa Arab kan Abdullah, artinya hamba Allah. Itu maka sebagian, kalau kita mendengarkan, sebagian ulama mencela penyebutan negara Israel, karena Israel itu adalah nisbahnya kepada Nabi Yakub alaihissalam. Itu sebagian menyebut Zionis Yahudi. Karena kalau Israel mereka terhormat, dan apabila disebut di dalam Al-Quran itu biasanya itu tidak celaan. Ya Bani Israel, uzkuru ni'matallah, ingatlah nikmat-nikmat Allah, itu kebaikan. Tetapi kalau disebutkan Yahudi, itu biasanya celaan. Biasanya celaan kepada kaum yang dimurkai ini. Di sini kita bawakan ada beberapa perangai Yahudi yang harus kita selisihi. Sebenarnya banyak kita katakan tadi, namun tidak semuanya kita nukilkan karena waktu yang terbatas. Kita ambil delapan sifat mereka. Yang pertama ghulu. Ghulu artinya melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam memuji dan mencela. Berlebihan memuji dan mencela. Dan dari ghulu ini kesyirikan pertama terjadi di permukaan bumi, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad, 1000 tahun. Di antara tersebut, antara Nabi Adam Nabi Nuh, tidak ada terjadi kesyirikan. Belum ada orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah Allah diikut sertakan yang lain, itu belum ada. Tapi dosa-dosa maksiat yang lain sudah ada, seperti membunuh Habil dan Qabil putranya Nabi Adam, itu sudah ada. Maksiat-maksiat yang lain sudah ada, dosa-dosa yang lain. Tapi kesyirikan belum. Itu asal muasalnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
itu asal muasalnya ketika kaum Nabi Nuh berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Itu orang-orang soleh yang diceritakan dalam surah Nuh, wala tazarunna alihatakum wala tazarunna wadda wala su'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 orang soleh tersebut itu biasanya membantu masyarakatnya. Lalu setelah wafat, setelah mereka meninggal, untuk mengenang jasanya, maka dibuatlah patung-patung mereka atau semacam gambar patung untuk mengingatnya. Ini orang-orang soleh yang dahulu mereka baik, berderma, disebut-sebut. Itu satu generasi. Namun akhirnya syaitan dengan berlalunya generasi, akhirnya yang untuk mengingat jasa-jasa tadi akhirnya disembah. Itulah kesyirikan pertama yang terjadi di permukaan bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita perhatikan umat ini ghulu terhadap orang saleh yang telah wafat. Mungkin di Sumatera Tengah ini, Riau atau Sumatera Barat tidak terlalu. Kalau di Pariaman ada tuh, di Ulaan, kuburan Syekh Burhanuddin. Tapi kalau di Jawa banyak. Kita perhatikan, kita pernah di Jawa, itu bagaimana mereka ke kubur-kubur wali-wali mereka, meminta ke situ. Memang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka meminta, menunaikan hajat mereka ke kuburan-kuburan orang soleh. Apa bedanya dengan orang-orang terdahulu? Apa bedanya dengan orang terdahulu? Lalu mereka beranggapan, dan ini juga pernah dilakukan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa yukaribu ilallah illa zulfa, tujuan kami untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan orang saleh. Sementara kita seharusnya seandainya meminta langsung ke Allah Subhanahu wa taala, tidak pakai berantara. Lalu mereka analogikan, cobalah kita pergi ke pejabat, wali kota, gubernur, presiden, mana bisa langsung? Kan harus melewati orang dekatnya, tangan kanannya, ajudannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan permasalahan analogi seperti itu. Di dalam syariat kita, kalau kita ingin meminta sesuatu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi Allah berfirman, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa perantaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai ini dalam surah Al-Maidah ayat 77, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq." Wahai ahli kitab, janganlah kamu berbuat ghulu, melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Jadi di antara bentuk ghulunya orang-orang Yahudi itu mengutuskan menyembah manusia. Mereka menyembah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31, "Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah." Mereka menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Rabb selain Allah. Di dalam tafsirnya disebutkan, di sini kita tidak nukilkan, bahwasanya Adi bin Hatim dahulunya adalah seorang ahlul kitab. Kami tidak pernah menyembahnya ya Rasulullah. Orang-orang ulama kami, pendeta kami, ahli ibadah kami, rahib-rahib kami. Lalu Nabi mengatakan, bukankah yang Allah haramkan lalu dihalalkan oleh ulama kalian, pendeta-pendeta, rahib-rahib kalian, lalu kalian mengikutinya? Iya, itulah bentuk penyembahan. Itulah bentuk penyembahan. Lalu orang-orang Yahudi juga menjadikan Uzair sebagai mengatakan putra Allah, sebagaimana Isa disebutkan juga putra Allah dalam surah Taubah ayat 31, wa qalatil yahuda Uzair ibn Allah wa qalatin nasara masih ibn Allah, dzalika qaulu bi afwahim yudahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah.
Begitu juga orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Itu adalah ucapan-ucapan mulut mereka, menyerupai orang-orang kafir sebelum mereka. Sementara Nabi menyebutkan, la tatruni kama tatrun Nasara ibn Maryam. Janganlah engkau memujiku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Isa putra Maryam. Lalu yang kedua, mentahrif kalamullah, merubah kalamullah. Itu disebutkan merubah harakatnya, lalu menambah hurufnya, menambah satu kata. Jadi mereka telah merubah-rubah Taurat yang diturunkan kepada mereka dirubah-rubahnya. Ini secara singkat saja karena telah ada terdengar. Lalu yang ketiga, menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. La'anallahu yahuda wa nasara ittakhadhu qubural anbiya masjidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan alhamdulillah Allah menjaga kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada yang ke situ untuk meminta berkah atau segala macamnya, atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Lalu yang keempat yang harus kita menjauhinya adalah berloyalitas kepada musuh-musuh Allah. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 80. Kemudian yang kelima yaitu sihir. Sihir itu adalah perbuatan orang Yahudi. Sihir perdukunan sudah ada sejak zaman Nabi Musa, sudah ada, tetapi juga diikuti oleh umat ini. Lalu yang keenam yaitu beriman kepada sebagian ayat Allah dan mengingkari yang lainnya. Itu perbuatan Yahudi. Ya, sebagian diimani, yang sebagian diingkari. Kalau kita semuanya diimani. Kalau itu firman Allah Subhanahu wa taala, qalu amanna. Lalu kita katakan beriman semuanya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh adalah ta'assub, fanatik buta. Karena ini tidak boleh. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kamu percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu. Jadi tidak boleh kita fanatik buta. A kata orang, A pula kata kita. B kata orang, tidak boleh. Harus kita teliti. Apakah itu benar itu dari firman Allah Subhanahu wa taala atau ada dalilnya dari hadis Nabi SAW, baru kita terima. Karena di zaman kita ini zaman penuh fitnah. Kalau kita lihat di internet, media-media, semuanya tulisan-tulisan, baik itu cuplikan ceramah, itu tidak ada dalilnya. Lalu dia mengatakan bahwa dia bermimpi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan begini-begini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir ketika maulid Nabi. Mana dalilnya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah buktimu karena jika kamu orang yang benar. Kita butuh dalil, kejelasan. Agama ini agama wahyu, bukan perkataan manusia, perkataan ustadz, kiai, atau perkataan ulama-ulama yang lainnya. Lalu ada hadis Nabi, Imam Syafi'i mengatakan, emang Imam Syafi'i itu kita bukan merendahkan, cuman untuk men-set pola pikir kita. Kalau seandainya ada hadis, tolak semua perkataan manusia, pegang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita beragama. Dan yang terakhir adalah sifat Yahudi, dia suka menipu, tipu muslihat. Itu orang-orang Yahudi mempunyai pekerjaan. Dan itu apabila kita suka menipu orang, berarti kita telah meniru orang-orang yang dimurkai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Sebagaimana kita sebelum menyimpulkan beberapa poin 8 ini, kita sebutkan bahwasanya masih banyak amalan-amalan orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Nabi sebutkan di dalam hadis, bahwasanya jangan sampai kita mengikuti mereka. Karena siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu kita harus tidak seperti orang yang dimurkai dan tidak seperti orang yang sesat. Setiap saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf agak sedikit
lewat dari batas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam yang berbahagia ini bermanfaat, dan itu hadiah yang fotokopi, mudah-mudahan bisa dilihat kembali. Mungkin ada yang terluput yang kita bahas di kesempatan ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, itu karena datangnya dari kami yang masih jahil, dan apabila itu kebenaran, itu adalah datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.